Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Fatwa dan Regulasi Ekonomi Syariah. Dosen pengampu Bapak Iza Hanifuddin, PhD. Tema yang akan disampaikan berkaitan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional oleh Ulfi Karisma Fadilah NIM 401190203. Judul artikel yang menjadi tema adalah Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan wabah COVID-19. Bab pertama adalah pendahuluan, latar belakang masalah. Wabah COVID-19 sudah menyebar di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Pandemi ini sudah menyebar di berbagai sektor, di antaranya sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 terus dilakukan agar pandemi cepat berakhir dan keadaan kembali normal. Pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah juga turut berpartisipasi dalam penanganan pandemi COVID-19 oleh lembaga-lembaga pengelola zakat seperti Basnas, Lasnas, dan lain sebagainya. Pendistribusian ini sudah diputuskan oleh Komisi Fatwa DSN MUI nomor 23 tahun 2020. Banyak pertanyaan di masyarakat terkait hukum pemanfaatan dana ZIS untuk penanggulangan COVID-19. Maka dari itu, butuh penelitian bagaimana pengelolaan ZIS di lembaga terkait sesuai dengan keputusan Fatwa DSN MUI. Rumusan masalah di sini yaitu bagaimana analisis implementasi Fatwa DSN MUI nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah sebagai upaya dalam menanggulangi COVID-19. Tujuan masalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Fatwa DSN MUI nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah sebagai upaya dalam menanggulangi COVID-19. Kemudian pengertian zakat, infak, dan sedekah. Zakat termasuk ibadah maliyah ijtimaiyah, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Kemudian infak secara bahasa berasal dari kata anfaqo yang artinya mengeluarkan atau membelanjakan harta. Sedangkan secara istilah syariah, infak artinya mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan Islam. Kemudian sodakoh secara bahasa berasal dari kata sidqoh yang artinya benar. Dan secara terminologi sedekah berarti pemberian yang sukarela kepada orang lain, terutama yang lebih membutuhkan, yang tidak ditentukan jenis, jumlah, maupun waktunya. Bab selanjutnya adalah pengertian fatwa. Fatwa sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya nasihat, petuah, jawaban, atau pendapat. Dalam terminologi usul fikih, fatwa diartikan sebagai pendapat yang disampaikan oleh mujtahid atau faqih yang memberi jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa atau mustafti dalam suatu kasus untuk permasalahan yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan ijtihadiyah yang terjadi di Indonesia, guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia. 8 tahap penetapan fatwa MUI. Yang pertama yaitu tasawur al-masalah. MUI melakukan kajian secara komprehensif yang berhubungan dengan masalah yang sedang dipantau dan membuat rumusan masalah serta mengkaji dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan. Kedua, menelaah dan menulis kembali pandangan fuqaha, pendapat ulama, serta telaah fatwa terkait masalah yang akan difatwakan. Ketiga, memberi penugasan kepada anggota komisi fatwa untuk membuat analisis atau makalah yang berkompetensi di bidangnya. Keempat, setelah didapat kejelasan hukum dan dalil-dalilnya, maka komisi hukum menetapkan fatwa sebagaimana hukum apa adanya. Yang kelima adalah jika adanya perbedaan di antara kalangan ulama mazhab, maka segera didiskusikan dan mencari titik temu dalam pengambilan keputusan. 6. Para anggota komisi fatwa melakukan ijtihad kolektif jika tidak ada penentuan pendapat hukum di kalangan mazhab dan ulama. 7. Jika perbedaan pendapat belum juga mendapat titik temu, maka penetapan fatwa tetap akan dilaksanakan. 8. Dalam penetapan fatwa sudah seharusnya mempertimbangkan kemaslahatan umum serta memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syariat. Posisi DSN MUI dalam tata perundang-undangan di Indonesia.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kedudukan fatwa MUI bukan termasuk jenis perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pada dasarnya, fatwa MUI bersifat tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum. Bagaimanapun, fatwa hanya sebagai pendapat hukum atau legal opinion yang artinya boleh diikuti dan boleh tidak diikuti. Kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia pada dasarnya berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan, sebab MUI merupakan organisasi alim ulama umat Islam yang mempunyai fungsi dan tugas dalam pemberdayaan masyarakat atau umat Islam. Bab selanjutnya adalah landasan normatif. Yang pertama itu Al-Quran. Dalam pengambilan keputusan fatwa DSN MUI, sumber hukum pertama yang menjadi tema adalah Al-Quran. Sebagaimana berikut: yang pertama yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 103, kemudian Quran Surah At-Taubah ayat 60, Quran Surah Al-Baqarah ayat 267, Quran Surah Al-Maidah ayat 2, dan yang terakhir Quran Surah Al-Imran ayat 134. Dasar hukum yang kedua adalah hadis. Di sini yang berkaitan dengan tema, yang pertama itu hadis yang menegaskan kewajiban zakat bagi umat Islam. Yang kedua, hadis memerintahkan bersegera menunaikan sedekah meski dalam kondisi pas-pasan dan tidak menunda pembayarannya. Hadis yang ketiga menjelaskan tentang distribusi zakat dalam kondisi tertentu. Dan hadis yang keempat, hadis Nabi yang membolehkan penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya. Dasar hukum yang ketiga itu fikih muamalah. Fikih muamalah merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Fatwa-fatwa DSN dan lembaga iftok lainnya. Fatwa yang menjadi tema analisis adalah Fatwa DSN MUI nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zis untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya. Dalam fatwa ini diputuskan dengan beberapa ketentuan. Yang pertama ada ketentuan umum, kedua ketentuan hukum, dan yang ketiga ada rekomendasi. Kemudian fatwa lain yang dijadikan sebagai rujukan pengambilan fatwa DSN MUI ini sebagaimana berikut. Yang pertama, Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang intensifikasi pelaksanaan zakat tanggal 26 Januari 1982. Yang kedua, Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang mentasarufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum tanggal 2 Februari 1982. Yang ketiga, Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 15 tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Yang keempat, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta nomor 4 tahun 2020 tentang hukum pemanfaatan zakat untuk pengadaan disinfektan, hand sanitizer, masker, dan alat pelindung diri atau APD dalam situasi wabah COVID-19. Hasil analisis. Berdasarkan keputusan Fatwa DSN MUI nomor 23 tahun 2020, Menteri Agama memerintahkan kepada lembaga Basnas untuk segera mempercepat pembayaran dan pendistribusian zakat mal kepada masyarakat. Menteri Agama meminta kepada lembaga Basnas dan LAS agar memprioritaskan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah secara langsung kepada mustahik zakat, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Golongan yang termasuk dalam kategori ini adalah buruh harian pada sektor informal, masyarakat golongan ekonomi menengah, rumah tangga miskin, dan mustahik lainnya. Sejak awal wabah COVID-19 menyebar di Indonesia, Basnas sudah menjalankan berbagai program ekonomi, di antaranya paket logistik keluarga, pemberdayaan warteg, Cash for Work, Smart, ZCD, dukungan kepada pelaku UMKM, paket Ramadan Bahagia, dan program lain yang telah dijalankan. Program terbaru dari Basnas adalah dengan merencanakan Family Healing Kit guna membantu masyarakat yang sedang isolasi mandiri. Di berbagai daerah yang tersebar di seluruh Indonesia, Basnas juga memberikan beberapa bantuan melalui 3 sektor, yaitu sektor darurat kesehatan, bisa diantaranya digunakan untuk pemberian masker dan hand sanitizer, memberikan pelayanan swab antigen, pemeriksaan kesehatan, menyediakan tempat cuci tangan atau wastafel sehat, dan penyaluran APD kepada tenaga medis. Dari sektor darurat sosial ekonomi, untuk membantu memulihkan kondisi perekonomian yang disebabkan oleh virus COVID-19, memberikan bantuan berupa sembako keluarga, cash for work, zakat fitrah, BTM, serta untuk bantuan
bagi karyawan yang di PHK ataupun para buruh dan sektor keberlangsungan program Existing Humas Basnas. Makosid syariah terhadap pemanfaatan zakat untuk penanggulangan pandemi virus COVID-19 ini diantaranya, yang pertama pada aspek doruriyah, yaitu dana zakat ditujukan kepada masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan pokoknya di saat pandemi. Kebutuhan tersebut seperti sembako, obat-obatan, dan bantuan tunai. Kedua dari aspek hajiah, yaitu dana diberikan kepada masyarakat guna menjaga kebutuhan dasarnya menjadi lebih baik, seperti memberikan cek kesehatan secara gratis. Ketiga, aspek tahsiniyah, yaitu dana zakat diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menyempurnakan kedua aspek yang telah dijelaskan sebelumnya. Kesimpulan dari artikel jurnal ini adalah Indonesia sebagai negara populasi muslim terbesar di dunia berperan penting dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Umat Islam dapat memberikan peran terbaiknya dengan berbagai cara. Dengan peran tersebut diharapkan dapat mengatasi dampak COVID-19 dari berbagai sektor. Berpartisipasi dalam ZIS, zakat, infak, dan sedekah merupakan pilihan terbaik dalam menangani masyarakat yang terdampak virus COVID-19 ini. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah mengizinkan pemanfaatan dana ZIS yang digunakan untuk penanggulangan dampak pandemi COVID-19 terutama bagi masyarakat. Fatwa tersebut tertuang dalam Fatwa DSN MUI nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan wabah COVID-19. Dari beberapa kebijakan yang telah dilakukan, diharapkan dapat membantu kebutuhan pokok, meringankan beban hidup, serta meningkatkan daya beli masyarakat golongan menengah ke bawah. Hikmah dari kebijakan ini dapat dirasakan dari sektor sosial keuangan Islam. Salah satunya dengan zakat bisa menjawab tantangan serta dapat mengatur peran agar signifikan dalam menjaga negara Indonesia yang sebagian penduduknya adalah umat muslim, serta dapat meminimalisir keadaan yang mungkin terjadi yaitu resesi perekonomian global dan dampak krisis ekonomi. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kehilafan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.